Kita akan belajar matematika kelas 9 dengan topik transformasi geometri. Di video kali ini kita akan bahas mengenai refleksi atau yang disebut dengan pencerminan. Untuk yang pertama, kita akan bahas definisinya. Jadi refleksi atau pencerminan itu merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang ataupun bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah, jadi di sini untuk pencerminan itu adalah dengan menggunakan cermin datar ya. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Di tengah di sini itu terdapat cermin datar dan ada suatu objek. Nah, di sini objeknya gambar laki-laki ya. Nah, untuk bayangannya itu akan berada di sini. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita perhatikan hubungan antara objek dan bayangannya. Nah, di sini untuk objek dan bayangannya itu memiliki ukuran yang sama. Dari mana kita bisa perhatikan? Dari tinggi bendanya. Tinggi dari benda dengan tinggi dengan bayangan itu memiliki tinggi yang sama. Kemudian apalagi yang bisa kita perhatikan di sini adalah jarak. Jarak dari cermin ke jarak benda itu akan sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Nah, ini seperti ini. Kemudian apalagi yang bisa kita perhatikan dari sini yaitu pada bentuknya. Bentuk bayangan dari suatu cermin datar itu adalah sama. Nah, kemudian juga bisa kita perhatikan dia di sini. Kita mempunyai misalkan titik B. Ini titik B. Nah, kemudian kita cerminkan terhadap cermin datar di sini. Maka bayangannya itu akan berada di sini. Apa juga yang bisa kita perhatikan di sini? Titik B dengan B aksen. Jadi kalau misalkan bayangan itu biasanya kalau misalkan titiknya adalah B, maka bayangannya itu adalah jadi B aksen seperti ini. Atau misalkan kalau ada titik A, maka bayangannya adalah A aksen. Jadi di sini titik B ke cermin jaraknya adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Kemudian kita perhatikan bayangan yang terbentuk juga memiliki jarak yang sama. 1, 2, 3. 3 satuan juga. Nah, seperti inilah ilustrasi mengenai refleksi ataupun pencerminan. Untuk lebih jelasnya lagi, jadi di sini jelaskan apa sih menjadi sifat bayangan dari pencerminan. Nah, di sini yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Seperti yang kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Kemudian yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumus yang terdapat pada pencerminan. Nah, di sini yang kita pelajari yaitu ada 7 rumus. Nah, yang mau kita cerminkan di sini adalah koordinat titik ya, atau suatu titik yang terdapat pada koordinat kartesius. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi, refleksi itu adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, jadi di sini suatu titik itu bisa dicerminkan terhadap banyak hal. Misalkan dia berupa garis. Nah, di sini yang berupa garis itu yang mana? Sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis Y sama dengan H, garis X sama dengan H, di mana H itu adalah konstanta nanti. Kemudian, itu juga bisa direfleksikan dengan titik lain. Yang titik lain ini di mana di sini? Titik asal 0,0. Nah, bisa juga dia merupakan titik sembarang titik, misalkan A, B. Tapi yang kita pelajari di sini adalah untuk yang titik asal ya 0,0. Kemudian jadi biasanya nanti soal yang akan kita bahas di sini itu berkaitan tentang titik. Jika mencerminkan suatu bangun, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu bangun ya, bangun datar, maka ketika kita cerminkan yang kita perhatikan di situ adalah titik-titik sudutnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan soal. Untuk soal yang pertama, tentukanlah bayangan titik P
ya 3,4 pada refleksi terhadap sumbu X. Oke, nah di sini kita perhatikan soal nomor 1 sampai 3. Yang pertama ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, dan ini titik asal. Nah, kita perhatikan rumus kita untuk nomor 1, 2, dan 3. Kita akan coba jawab yang untuk soal yang pertama. Jika titik direfleksikan terhadap sumbu Y, maka formulanya adalah, ya, misalkan di sini ada titik A, X, Y. Nah, kita mau dia refleksikan, ya, refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan yang terbentuk A aksen itu sama dengan X, negatif Y. Jadi yang berubah di sini dari koordinat X, Y itu menjadi X, negatif Y. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini titik yang kita punya adalah P 3,4. Maka ketika kita refleksikan dia terhadap sumbu X, maka bayangan P aksennya itu menjadi 3, negatif dari 4. Oke, nah jadi seperti ini dia. Nah, kalau kita perhatikan dia pada koordinat kartesius, maka titik 3,4 di sini awalnya ada di sini, ya. 3,4, maka terletak di sini. Ini adalah titik P. Direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X itu adalah ini. Berarti ini yang menjadi cerminnya. Sumbu X adalah menjadi cerminnya. Maka kita tarik di sini, ya, jarak titik P ke sumbu X, maka itu adalah ini dia. Nah, di sini memiliki jarak 4. Maka bayangan yang terbentuk itu juga tegak lurus terhadap, ya, garis yang terbentuk itu tegak lurus, ya, terhadap sumbu X itu sebanyak atau memiliki jarak 4 satuan juga. Nah, di sini 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Maka bayangan yang dibentuk juga 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Maka terbentuk di sini. Ini titiknya. Nah, koordinatnya apa? Itu adalah 3, negatif 4. Nah, sesuai dengan ini, ya. Oke, nah kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu jika suatu titik direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, di sini jika suatu titik A, yaitu X, Y, itu mau kita refleksikan, ya, terhadap sumbu Y, maka bayangan yang terbentuk di sini itu adalah negatif X, Y. Oke, jadi kalau misalkan dia terhadap sumbu X dan Y, ya, kalau sumbu X yang negatifnya itu adalah nilai dari si Y. Kalau dia refleksikan terhadap sumbu Y yang bernilai negatif adalah X-nya. Nah, di sini kita punya titik A itu adalah 2, negatif 2, ya, negatif 2,3. Itu kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya, aksennya itu adalah negatif dari negatif 2. Negatif dari negatif 2,3. Y-nya tetap. Maka ini hasilnya adalah A aksen sama dengan 2,3. Oke. Nah, kita akan masuk ke penjelasan di dalam gambar di sini. Negatif 2,3 itu berarti dia di sini. Koordinatnya ini adalah titik A. Oke, kita refleksikan terhadap sumbu Y, berarti yang tegak ini. Nah, kita perhatikan di sini jaraknya adalah 1, 2. Ya, maka bayangan yang terbentuk juga memiliki jarak yang sama, 1, 2. Ini adalah A aksen. Maka di sini koordinatnya adalah 2,3. Oke, sesuai, ya, dengan ini. Nah, untuk soal yang ketiga, tentukanlah bayangan titik C terhadap titik asal 0,0. Jadi kita bahas dulu untuk rumusnya, ya. Jika terdapat suatu titik A, X, Y,
ya, maka ini mau kita refleksikan terhadap titik asal yaitu 0,0. Maka di sini bayangan yang terbentuk aksennya itu adalah negatif x, negatif y. Untuk koordinatnya negatif x, negatif y. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Di sini kita punya titik C yaitu 4,5. Maka kita mau refleksikan terhadap titik asal 0,0. Maka bayangan yang terbentuk berdasarkan formulanya atau rumusnya itu adalah negatif dari 4, ini negatif dari 5. Negatif 4, negatif 5 untuk koordinatnya. Nah, untuk melihat lebih lanjut kita akan masuk ke dalam gambar koordinat kartesius. Di sini titik yang menjadi titik asalnya itu adalah 4,5. Berarti dia itu berada di sini. 4 ya, 5. Ini adalah titik C. Kita mau refleksikan dia terhadap titik asal yaitu 0,0. Ini adalah 0,0. Jadi langkah pertama yang kita perlu pahami itu kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik. Nah, di sini dia. Maka kita mau cari bayangannya titik C di sini terhadap pencerminan titik asal 0,0. Nah, bagaimana kita menentukan bayangannya? Kita perhatikan di sini. Di sini kita tarik aja terhadap sumbu X, jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini ke titik ini menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi tadi 5 jaraknya untuk tegak, kemudian untuk horizontalnya 4 ya. Maka ini pun berlaku untuk ke sini. Untuk tegaknya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tadi untuk horizontalnya 4. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah merupakan bayangannya. Nah, bisa kita perhatikan di sini ya, syarat bayangan itu harus memiliki jarak yang sama terhadap cermin dan dengan di sini titik asal terhadap cermin. Nah, bisa kita perhatikan di sini memiliki jarak yang sama yang menggunakan Pitagoras. Pitagoras yaitu pada siku ini. Untuk siku yang sama untuk kita tentukan, kemudian untuk yang ini juga kita tentukan. Maka ini akan memperoleh nilai yang sama. Oke, ini untuk nilai dari atau koordinat dari titik C aksen ya, bayangannya. Oke, nah kita akan lanjut lagi. Di sini diberikan segitiga ABC yang berkoordinat di titik A negatif 1,1, negatif B negatif 1,3 dan titik C 6,3. Nah, gambarlah segitiga ABC dan bayangan yang akan direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, di sini untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam gambar segitiganya, kita mau menggunakan rumus ini dulu. Jadi terdapat titik A negatif 1,1, kemudian titik B negatif 1,3 dan titik C 6,3. Yang ini akan kita refleksikan ya, terhadap sumbu X. Maka kita mau mencari bayangan dari A aksen, kemudian B aksen dan C aksen. Nah, di sini berdasarkan formula, jika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan yang terbentuk itu adalah X, negatif Y. Jadi nilai X-nya pada koordinat itu bernilai sama ya. Ini negatif 1 tetap ya, ini juga negatif 1, ini juga 6. Nah, kemudian nilai Y-nya itu kita kalikan dengan negatif 1. Maka ini menjadi negatif 1, kemudian ini menjadi negatif 3, dan yang ini menjadi negatif 3. Nah, ini akan bayangan yang dibentuk. Nah, bagaimana kita jika menggambarnya ke dalam koordinat kartesius, itu maka akan terbentuk seperti ini. Yang pertama kita gambar dulu titik-titik sudut dari segitiga ABC-nya. Untuk titik A itu adalah negatif 1,1, maka dia berada di sini.
Ini titik A. Kemudian titik B itu adalah negatif 1,3. Negatif 1,3. Di sini titik B. Nah, titik C itu adalah 6,3, maka berada di sini. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titiknya. Oke. Nah, ini dia. Maka akan terbentuk segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku di B. Maka di sini ya, kita akan merefleksikan terhadap sumbu X, maka ini menjadi cerminnya. Oke. Nah, untuk titik A kita cerminkan terhadap sumbu X itu memiliki jarak 1 satuan terhadap cermin, dari titik A ke cermin. Maka bayangannya juga harus memiliki jarak 1 satuan dari cermin. Maka itu berada di sini. Oke, yang merah itu merupakan bayangannya. Ini adalah A aksen. Kemudian B terhadap sumbu X itu memiliki jarak 1, 2, 3. Maka ini juga terhadap cermin memiliki jarak 3 satuan. 1, 2, 3. Ini dia. B aksen. Kemudian untuk C-nya itu memiliki jarak 1, 2, 3 satuan terhadap sumbu X. Maka bayangannya juga memiliki jarak 3 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3. Maka akan berada di sini. Oke, nah selanjutnya kita hubungkan titik-titik sudutnya. Ya. Oke, nah akan terbentuk segitiga dengan bentuk yang sama. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita perhatikan di sini koordinat untuk A aksen itu adalah negatif 1, negatif 1. Ini sesuai ya jika kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian B aksennya itu adalah negatif 1, negatif 3. Oke, sesuai. Yang C aksennya itu adalah 6, negatif 3. Oke, nah beginilah caranya kalau misalkan kita mau mencari hasil dari bayangannya kalau kita menggunakan koordinat kartesius. Nah, kalau menggunakan rumus seperti ini dia. Jadi nanti kita harus boleh mengingat ya, menghafal rumus-rumusnya ini. Kita lanjut lagi. Nah, di sini soal selanjutnya itu adalah jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita ikuti aja rumus yang soal nomor 4. Di sini diberikan titik. Jika misalkan titik A, X, Y mau dicerminkan, ya, refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan yang terbentuk itu adalah Y, X. Kebalikan dari koordinatnya Y, X. Oke, nah di sini kita punya titik P yaitu 2, negatif 5. Maka ini kita refleksikan terhadap Y sama dengan X itu, maka bayangan dari titik P itu menjadi, nah ini tukar posisi dia, negatif X, nilai X pada bayangannya menjadi diambil dari nilai Y pada titik asalnya yaitu negatif 5. Kemudian nilai Y nya diambil dari nilai X pada titik asalnya 2, maka negatif 5,2. Nah, dia seperti ini. Oke, nah selanjutnya bagaimana jika suatu bayangan titik itu mau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi misalkan ada suatu titik A, X, Y itu akan kita cerminkan, refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ya. Y sama dengan negatif X, maka bayangan yang terbentuk itu adalah ini dia, negatif Y, negatif X. Negatif Y, negatif X. Oke, nah maka ini menjadi kalau titiknya adalah negatif 3,4, maka ketika kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka P aksennya itu menjadi negatif dari Y-nya. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Berarti negatif dari 4, negatif dari negatif 3. Maka ini
P-nya atau P aksennya di sini itu adalah negatif 4,3. Oke. Jadi nanti dipahami untuk 7 rumus ini harus kita ingat. Nah, untuk soal nomor 7, di sini tentukanlah bayangan titik P jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, pada ini formula nomor 6 dan nomor 7. Jadi kalau misalkan ada titik A berkoordinat X, Y, mau kita cerminkan, refleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka di sini bayangan yang terbentuk A aksennya itu adalah ya 2H dikurang X, Y. H itu adalah nilai konstanta dari persamaan garis X-nya di sini. Ya, maka di sini untuk titik P 3,4 kita mau refleksikan terhadap X sama dengan 2. Jadi di sini hanya ini bernilai 2. Ini nilai X, ini nilai Y. Maka bayangannya itu adalah 2 dikali hanya 2 dikurang X-nya adalah 3, Y-nya 4. Untuk nilai Y tetap. Maka untuk P aksennya ini menjadi 2 kali 2 4, 4 dikurang 3 adalah 1,4. Maka ini adalah bayangannya. Bayangan titik 3,4 kita refleksikan terhadap X sama dengan 2 adalah 1,4. Oke, selanjutnya untuk bayangan titik P negatif 3,5 itu mau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, ini dia. Maka kalau misalkan kita mau jelaskan rumusnya, misalkan titik A, X, Y itu mau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan H. Maka bayangan yang terbentuk itu adalah X, 2H dikurang Y. Jadi nilai X-nya tetap. Kalau misalkan refleksinya adalah untuk persamaan garis Y. Nah, di sini rumus kita adalah soal kita adalah titik P negatif 3,5. Kita mau refleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 ya. Maka P aksennya itu menjadi X-nya tetap, yaitu negatif 3, di sini 2H, 2 kali hanya adalah 3 dikurang di sini 5. Maka maka di sini untuk bayangan P aksennya itu menjadi negatif 3, 2 kali 3 adalah 6, 6 kurang 5 adalah 1. Nah, maka dia menjadi aksen sama dengan negatif 3,1. Oke, nah selanjutnya di sini bagaimana jika bayangannya yang diketahui, kemudian garis pencerminannya itu adalah Y sama dengan X, yang mau kita cari itu adalah posisi awalnya. Oke, nah di sini untuk titiknya adalah A, itu X, Y. Mau kita cerminkan terhadap, refleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Tadi ini rumusnya itu adalah ini kebalikannya Y, X. Maka sekarang ini yang mau ditanya adalah bagaimana jika refleksi terhadap garis Y sama dengan X, bayangan yang terbentuk itu adalah 3, negatif 1. Maka nilai X-nya, koordinat titik asalnya itu adalah kebalikan. Tinggal kita balikkan lagi. Kan awalnya di sini X menjadi Y. Y-nya menjadi nilai si X. Nah, sekarang nilainya ini berarti kita kembalikan lagi ke posisi semula. Berarti X-nya itu dari sini ya. Negatif 1,3. Karena ini kebalikannya. Oke. Nah, begini dia kalau misalkan yang dicari adalah
bayangan titik asal jika diketahui bayangannya. Jadi tinggal kita lihat aja dari rumusnya ini. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.